Assalamualaikum semuanya. Seorang ibu muda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Namun pelaku sempat memandikan jasad korban sebelum menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Kepada polisi, pelaku pembunuhan yang tak lain merupakan suami korban mengaku sakit hati karena perkataan korban terkait persoalan ekonomi keluarga. Kasus ini sedang viral dan hangat diperbincangkan lantaran korbannya dibunuh dengan kejam di depan kedua anak balitanya. Bahkan saat pembunuhan terjadi, korban diketahui sedang hamil anak ketiga dengan usia kandungan 5 bulan. Kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat karena ternyata korban mengalami KDRT dari suaminya sendiri sudah sejak lama. Namanya Mega Suryani Dewi. Tak banyak informasi yang diketahui tentang wanita cantik yang menjadi korban ini. Tapi dari beberapa informasi, Mega dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1999 dan baru akan berusia 24 tahun saat pembunuhannya terjadi. Mega juga tercatat sebagai alumni Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 1 Cikarang Barat pada tahun 2017. Hubungan yang dijalin dengan suaminya yang bernama Nando berusia 25 tahun dimulai saat mereka masih bersekolah di sekolah yang sama. Hubungan itu terus berlanjut hingga Nando menikahi Mega sekitar tahun 2020 lalu. Dalam kesehariannya, Mega bekerja sebagai beauty advisor di perusahaan kosmetik. Sebelumnya dia juga pernah bekerja di perusahaan kosmetik lainnya seperti L'Oreal. Dengan pekerjaannya itu, Mega juga sering berjualan berbagai kosmetik lewat media sosialnya. Sementara Nando adalah alumni teknik otomotif di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Ia memiliki beberapa pengalaman kerja di bidang manufaktur kendaraan roda 4 dengan spesialis painting. Namun dari tahun 2022 hingga saat ini, informasi yang didapatkan menyebutkan bahwa Nando bekerja sebagai skill trainer di salah satu perusahaan dengan status part-time atau pegawai lepas. Lalu bagaimanakah kehidupan rumah tangga Mega dan Nando sampai bisa diwarnai dengan tragedi pembunuhan? Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang anak yang berusia 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Diakui oleh keluarga besar bahwa kehidupan rumah tangga mereka cukup bahagia. Tapi sayangnya, pernikahan mereka kerap diwarnai cekcok hingga berujung KDRT. Dari beberapa foto dan video yang diunggah oleh Mega, hubungan Mega dan Nando seperti tak ada masalah. Mereka kerap berfoto bersama, membuat video dengan anak mereka, dan pergi berlibur ke beberapa tempat. Namun pada suatu momen, Mega mulai menyiratkan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Nando sudah bermasalah sejak 2 tahun lalu. Dalam salah satu status di akun Facebooknya yang ditulis pada tanggal 4 Juli 2021, Mega menuliskan bahwa dia terus bersabar, terus memaafkan, dan terus berdamai sambil memasang fotonya dengan sang suami serta kedua anak mereka. Namun ternyata semakin Mega memaafkan kelakuan suaminya, maka semakin sering dia mendapatkan tindakan kekerasan. Awalnya Mega tak menceritakan kekerasan yang dialami pada keluarganya karena tak ingin membuat mereka bersedih. Tapi Mega yang sudah tak tahan lagi memutuskan untuk menceritakan semuanya pada ibu serta kakak laki-lakinya dari serangkaian kekerasan yang dialami Mega. Pihak keluarga Mega sudah berulang kali menyarankan agar Mega mau menceraikan Nando. Mega juga sudah jauh-jauh hari berpikir untuk menceraikan Nando, tapi Mega justru merasa berat hati dan lebih memikirkan nasib kedua anaknya yang masih kecil. Teman-teman Mega juga menjelaskan bahwa mereka sudah menasihati agar Mega mau berpisah dari Nando, tapi usaha mereka sia-sia. Mega juga sering membagikan pengalaman kekerasan yang dialaminya lewat akun Instagramnya yang saat ini sudah nonaktif. Dalam beberapa unggahan akun Instagramnya, Mega kerap menunjukkan foto-foto bekas penganiayaan yang didapatkan dari suaminya. Bahkan suatu ketika, Mega juga mengunggah story di Instagramnya saat dia berhasil melarikan diri dari rumah kontrakannya saat Nando menghajarnya. Mega menyebutkan kalau dia sudah seperti tahanan karena dikurung dalam kontrakannya sendiri. Belum cukup sampai di sana, lagi-lagi Mega mendapatkan kekerasan dari suaminya hingga kejadian itu diketahui oleh tetangganya. Saat itu Mega menangis tak henti-henti dan kemudian meminta bantuan tetangganya. Akhirnya tetangga kontrakan menelponnya pada jam 2 dini hari dan mengantar Mega ke rumah sakit untuk divisum karena dia mengalami memar di dada. Saat di rumah sakit pun, Mega juga sempat mengirimkan pesan via WhatsApp pada Linda ibunya dan menceritakan kejadian yang dialaminya hingga akhirnya Mega melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor kepolisian pada tanggal 7 Agustus 2023 lalu dengan membawa sejumlah bukti yang dia kumpulkan dalam 3 tahun terakhir termasuk hasil visum sebagai bukti yang kuat.
Sepertinya Mega juga berencana untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan menuliskan kalimat untuk minta didoakan supaya dipermudah menjadi janda. Tapi dari hasil pemeriksaan polisi yang dilakukan pada Nando, dia malah menyangkal sudah melakukan kekerasan pada Mega. Dan dia berdalih bahwa dia sudah kembali tinggal satu rumah dengan istrinya, sehingga laporan kekerasan tersebut tidak dilanjutkan. Polisi menganggap bahwa pasangan itu sudah menempuh jalur damai, padahal keluarga Mega sangat berharap Nando bisa ditahan oleh pihak kepolisian. Mereka juga menyesalkan laporan itu dihentikan karena klaim sepihak dari pelaku. Saat Mega kembali ke rumah, lagi-lagi dia dikurung dalam rumah kontrakannya. Tepat beberapa hari sebelum dia terbunuh, yang memperlihatkan kondisinya saat dikurung. Dalam video itu dia menangis sambil berusaha membuka pintu yang lubang kuncinya sudah dirusak. Dia juga menuliskan bahwa dia sudah diancam dibunuh oleh suaminya. Videonya sempat viral beberapa hari yang lalu, namun kini sudah tidak bisa ditemukan lagi sejak dia dikabarkan tewas di rumah kontrakannya. Kejadian pembunuhan ini berawal dari sebuah pertengkaran hebat antara Mega dan Nando. Malam itu di rumah kontrakan mereka, Mega dan Nando menghabiskan malam mereka dengan sebuah pertengkaran yang terdengar oleh tetangga sekitar. Namun anehnya, tetangga sekitar tak ada yang datang untuk menghampiri mereka, meskipun Mega sudah berteriak minta tolong. Karena mereka menganggap masalah Mega dan Nando adalah masalah pribadi yang tak bisa dicampuri, apalagi Nando memang sudah terbiasa melakukan kekerasan pada Mega. Pertengkaran semakin menjadi-jadi. Malam itu, di tengah amarahnya yang memuncak, sekitar jam 10 malam, Nando menampar Mega dengan tangan kanannya, lalu menyeret Mega ke dapur dengan tangan kirinya. Ia mengambil pisau dan langsung menggorok leher Mega yang tengah hamil 5 bulan hingga tewas bersimbah darah. Bahkan kejadian itu dilakukan di depan kedua anak mereka yang masih balita. Tak hanya sampai di situ, kengerian selanjutnya, sang anak yang tak mengerti dengan kejadian pembunuhan itu diduga sempat memainkan darah ibunya yang menggenang. Hal itu diketahui setelah ditemukan beberapa bercak darah yang berbekas seperti telapak tangan anak kecil di dinding-dinding dalam rumah. Jadi setelah pembunuhan itu, Nando membersihkan darah istrinya yang menggenang dan bahkan ia sempat memandikan jenazah istrinya, lalu membaringkannya di sebelah kedua anaknya semalaman. Nando juga mencuci seluruh pakaian yang terkena darah dan menjemurnya keesokan harinya. Pada tanggal 8 September 2023, di pagi hari, Nando mengantar kedua anaknya ke rumah orang tua Mega yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Saat itu Nando beralasan Mega tak ikut mengantar kedua anaknya karena sudah duluan pergi bekerja. Malam harinya ibu Mega yang bernama Linda menghubungi Nando untuk menanyakan kapan kedua cucunya akan dijemput. Namun Nando tak merespon telepon dari mertuanya dan tak juga datang menjemput kedua anaknya. Sementara Mega juga tidak bisa dihubungi. Karena Linda bekerja sebagai pedagang sayur, ia harus belanja ke pasar sebelum subuh. Maka Linda berinisiatif untuk mengantar kedua cucunya ke kontrakan Mega. Akhirnya memasuki tanggal September 2023 dini hari, Linda tiba di kontrakan anaknya. Linda tak menemukan motor milik Nando, sementara AC di dalam kontrakan masih menyala. Akhirnya Linda memutuskan untuk masuk ke dalam rumah kontrakan yang terlihat sepi dan menemukan Mega putrinya sudah terbaring di atas kasur lantai, tertutup selimut dengan keadaan tak bernyawa. Saat itu juga Linda memanggil pemilik kontrakan dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Nando juga langsung dihubungi saat jenazah istrinya ditemukan. Di saat itulah Nando datang ke kantor polisi ditemani orang tua untuk menyerahkan diri. Setelah penemuan jenazah Mega di rumah kontrakannya, jenazahnya pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil menyebutkan bahwa Mega menderita luka sayatan pisau di lehernya dan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Sementara di kantor polisi, Nando mengakui semua perbuatannya dan menceritakan apa yang dia lakukan pada sang istri. Dalam pengakuannya, pembunuhan itu dilatar belakangi masalah keluarga dan ekonomi. Dia sakit hati karena Mega memaki-maki dirinya lantaran penghasilannya yang lebih kecil dibandingkan penghasilan Mega. Bahkan beberapa media menyebutkan bahwa sebenarnya Nando saat itu sedang menganggur dan mengandalkan penghasilan istrinya untuk biaya hidup. Tapi belakangan juga terungkap bahwa saat pertengkaran malam itu terjadi, Mega sempat berteriak pada Nando kalau dia sudah lelah karena selalu membayarkan hutang Nando terus-menerus. Hal ini diketahui tetangga yang mendengar keributan itu sebelum pembunuhan. Diketahui bahwa Nando sering meminjam uang pada temannya, tapi dia tidak mau mengaku, padahal Mega sudah mengkonfirmasi pada teman-temannya. Kabar terbaru dari sebuah artikel juga menyebutkan bahwa pihak keluarga membantah Mega sedang hamil 5 bulan saat pembunuhan terjadi, sehingga kabar kehamilan Mega saat dibunuh menjadi simpang siur.
Padahal dalam unggahan video TikTok Mega yang sempat viral, dia mengaku bahwa dia hamil 5 bulan. Hingga saat ini polisi tak menemukan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan itu. Namun Nando sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 5 junto pasal 44 ayat 3 tentang KDRT. Nando terancam dipenjara 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Beberapa ahli terapi juga sudah datang untuk mendampingi anak korban agar bisa menghilangkan trauma yang mungkin bisa muncul di masa depan. Kasus ini juga menyita perhatian berbagai lembaga masyarakat yang menyayangkan karena tak meneruskan laporan yang diajukan Mega sebelumnya. Bahkan Mega juga tak mendapatkan perlindungan sementara untuk memisahkan Mega dan Nando, dan malah membiarkan Mega kembali hidup dalam satu rumah bersama Nando. Semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih sudah menonton.